mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita meyakini bahwa muttasifun bi sifatil kamalil lati la yumathiluhu fiha syai'. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang sama dengan sifat Allah. Ini adalah iman kita. Wa kadza akhbarallahu anhu min umuril akhirah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita tentang perkara-perkara akhirat. Kal jannati wa na'imiha, seperti surga dan nikmat-nikmatnya. Wan nari wa jahimiha, neraka dan azab-azabnya. Wa ghairi dzalika minal mughayyabat, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang gaib. Laisat min madarikil aql, itu bukan tempat akal. Wala bi mutanawiliha, bukan itu koridornya akal, tugas akal. Artinya Allah mengabarkan kepada kita tentang surga. Di sana ada sungai, ada bidadarinya, ada buah-buahannya, ada daging di sana, ada istana. Dikabarkan kepada kita. Kita paham. Tapi hakikat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu. Karena kita hanya memahami namanya saja. Tapi hakikat bendanya antara dunia dengan surga itu berbeda. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tentang sifat surga, beliau mengatakan ma fil jannati wala ma fid dunya wala fil jannati illa al-asma. Tidak sama antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali kesamaan nama. Di sini ada buah-buahan, di sana ada buah-buahan. Tapi apa? Berbeda pada hakikatnya. Di sini ada sungai, di sana ada sungai. Di sini ada khamar, di sana juga ada khamar. Tapi berbeda hakikatnya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'annal aqla yuqirruha. Padahal akal itu mengakuinya, wala yuhiluha, tidak menolaknya. Cuman apa? Apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga itu berbeda. Karena akal kita tidak sampai ke sana, para jamaah yang dirahmati Allah. Akal manusia tidak sampai ke sana. Karena tugas kita mengimani. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sungai di surga. Sungai di surga tanpa jadwal, tanpa khandak, tanpa ada lubang. Sebagaimana layaknya sungai yang ada di dunia. Sungai yang ada di dunia, kalau tidak ada lubangnya, ia akan tersebar ke sana kemari. Kemudian sungai di dunia memiliki sifat mencari tempat yang lebih bawah. Tetapi sungai di surga, dia tidak butuh kepada khandak, tidak butuh kepada lubang yang layaknya sungai di dunia. Dan sungai di surga. Sungai di surga bisa dipanggil. Ia yang datang. Artinya akal kita tidak sampai ke sana, para jamaah dirahmati Allah. Hanya kesamaan nama. Sehingga kita para jamaah dirahmati Allah, bahwasanya akal memiliki kedudukan di dalam Islam. Tetapi apa? Jangan kelewatan. Jangan sampai akal dimenangkan ketika ia berbenturan dengan dalil. Jadikanlah akal mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti akal. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian halnya, artinya akal memiliki batasan, fal aqlu mutalabun bit taslimi lin nusus syar'iyyah as-sarihah. Maka akal ditugaskan untuk menerima segala apa yang datang dari nas-nas syar'i, dari dalil
baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sarihah yang jelas. Walau lam yafhamha, walaupun ia tidak memahaminya. Au yudrikul hikmata allati fiha, atau dia tidak mengetahui hikmah. Fal amru warada biqabuliha wal iman biha, maka perintah hanya ada untuk qabuliha wal iman biha, untuk menerima dan mengimani. Apa yang disebutkan oleh dalil. Sehingga akal kita tidak boleh menolak dalil. Tentang Dajjal misalnya, nanti Dajjal akan tertulis di keningnya kafir. Akan dibaca oleh semua orang yang beriman, katib atau ghair katib, baik yang bisa membaca maupun tidak bisa membaca. Maka akal kita mengatakan, bagaimana orang tidak bisa membaca itu kafir. Itulah dia para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus taslim terhadap nusus. Kita harus menerima kalau itu dalil. Selama dalil yang mengatakan demikian, iya, walaupun kita tidak memahami atau akal kita tidak sampai ke sana. Fa idza samina syai'an min umuriddin, apabila kita mendengar sesuatu tentang perkara agama, wa aqalnahu wa fahimnahu fa minallahi taufik, kita akali, kita pahami, kita ketahui, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu wasyukru ala dzalik, bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian dan segala syukur. Wa ma lam nudriku wa nafhamhu amanna bihi wa saddaqnahu, apa yang kita tidak pahami atau akal kita tidak sampai ke sana, selama itu yang berkata dalil, kita imani dan kita benarkan. Sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yang Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina dalam satu malam, bahkan ke langit, ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Akal manusia ketika itu tidak sampai. Tapi karena yang didahulukan adalah iman, seperti Abu Bakar dan yang lainnya dari para sahabat, sampai dia. Jangankan hanya satu malam pergi ke langit, lebih dari itu Abu Bakar imani. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah akalnya. Inilah pentingnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang perkara iman. Kemudian juga bagi an natasa'al, tinggal kita ada bertanya, hal yata'aradul aqlus sahih as-salim minasyubahati wal ahwa ma'an nafsis sahih as-sarih. Apakah ada pertentangan antara akal yang sehat? Apa itu akal yang sehat? Yaitu akal yang bersih dari syubhat, akal yang bersih dari hawa nafsu. Karena kalau akal tersebut ada hawa nafsunya, ada syubhatnya, beda perkaranya. Ia akan lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada dalil. Ia akan memenangkan hawa nafsunya, memenangkan akalnya daripada wahyu. Yang kita bicarakan sekarang adalah akal yang sehat, yang bersih dari syubhat, dari syahwat, ma'an nassis sahih sarih, bersama nas yang jelas. Apakah ada pertentangan? Wal jawab,